Betul, ini punya ini enggak? Punya nyawa enggak ini? Punya ya? Punya ruh kah? Orang bertanya di mana Allah, itu pertanyaan norak. Dirinya pun dia tidak kenal, lalu dia bertanya di mana Allah. Di manakah ruhmu? Ada yang tahu? Apakah di muka? Apakah di kepala? Apakah di tangan atau di kaki? Apakah di jantung? Apakah di paru-paru? Tidak. Kiai Haji Bahri, saya takut salah baca Andul Gurub tak? Takut salah melafazkannya. Katanya kalau kurang tasdid jadi maknanya berubah. Begitu juga saudara beliau Ketua MUI Dr. Kiai Haji Najamuddin, barakallahu fikum, dan semua para wakil rakyat dan para ulama yang berhadir, yang saya mohon maaf tidak dapat sebutkan satu persatu. Wa khasul khusus sahibul fadilah, sahibul ma'had Kiai Haji Dr. Amirullah Amli. Beliau ini layak ayakuna mahsudan, layak dicemburui. La hasada illa fisnatain, tidaklah elok orang iri kecuali dua golongan. Beliau ini dua-duanya dapat. Rajulun atahu Allahu kitaban atau atahu Allahu ilman fayatluhu ana al-layli wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fayunfikuhu ana al-layli wa ana an-nahar. Orang yang diberikan ilmu lalu beliau sibuk mengajar, yatlu bisa juga berarti mengalirkannya, tidak hanya berarti membaca. Karena tala itu membaca atau melanjutkan berurutan. Beliau saya lihat ketika kami rihlah 2 hari 3 hari berturut-turut, hampir semua tempat itu sudah dilaluinya. Yang belum dilaluinya cuma surga dan neraka. Dan yang kedua, Allah beri juga kelebihan malan, harta, dan tidak pelit untuk berbagi. Semoga Allah memberkahi beliau dan keluarganya. Amin. Tapi iri di sini, iri al-hasad bimakna al-ghibtah, dengan makna iri positif. Iri ada 2. Al-hasadu al-mazmum, hasad yang tercela, ayatamanna izalatan ni'mah an akhihi al-mu'min, menginginkan nikmat hilang dari saudara sesama mukmin. Itu iri dengkinya syaitan. Ada yang iri nggak di sini? Senang temannya susah, senang temannya dibully, senang kalau ada ustadz difatwakan sesat atau memfatwakan sesat, senang melihat orang bertengkar. Kalau caleg senang kalau saingannya dibully, saingannya punya tersandung kasus korupsi. Orang begini irinya iri syaitan. Dia tanpa disadari sudah kerasukan syaitan. Huwa wa syaitan huwa. Dia dan syaitan sama aja, malah lebih berbahaya. Begitulah kata Qutbul Aqtab di zamanihi, Syekh Abdul Qadir Jilani, syaitan bertubuh manusia lebih aborru, lebih mudarat daripada syaitan bertubuh jin. Semoga Allah menjaga kita dari itu semua. Adapun iri yang positif, kita melihat ada orang sukses, kita ingin seperti dia tanpa ingin dia hancur.
Coba sekarang irinya diganti. Itu baru abdun min ibadillah, hamba Allah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Sebelum kita memulai, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kenal Allah dan para aulia, para anbiya, para ulama, dan khatamul aulia fi akhir zaman. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Kajian ini saya sarikan dari karya-karya Imam Ghazali yang berjudul Kimya'us Sa'adah, Ar-Risalah Al-Laduniyah, dan Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Tapi kita ikhtisar dalam waktu 1,5 jam insyaallah. 3 kitab. Bisakah? Bisa, 1 bab aja. Muqaddimah daripada Kiai Amirullah ini penting. Kenapa kita membiarkan diri menyembah sesuatu yang belum dikenal? Maukah saudara-saudariku menghormati orang yang tidak dikenal? Mau gak? Menghormati orang yang tidak dikenal, itu namanya bodoh. Ta'zim kepada orang yang tidak dikenal, itu bodoh. Siapa tahu orang ini orang jahat, kenali dulu dia baru dihormati. Kalau tidak, biasa aja. Jika seseorang sulit menghormati yang tidak dikenal, maka bagaimana mungkin seorang mukmin bertahan menyembah sesuatu yang dia tidak mengenalnya? Maukah ibu-ibu ini punya suami tapi nggak kenal suaminya? Mau? Ya mau ya? Mau mas? Abang? Mau punya istri yang tidak dikenal? Nggak mau. Itu baru hubungan sesama makhluk. Itu sebabnya kalau kita senang seseorang, kita cari tahu dia di sosial media. Kalau orang dulu tanya-tanya orang kampung situ itu siapa. Zaman dulu Kiai Baharudin, ya, zaman belum ada Facebook. Itu siapa? Apa kebiasaan dia anak siapa? Betul nggak? Karena nggak mungkin kita menikahi seseorang yang kita nggak kenal. Hidup bersama dengan orang tidak kenal. Sholat itu nggak tanggung 5 kali sehari. Masa sholat tapi tidak kenal siapa yang disembah? Oke, kita turunin lagi contohnya. Maukah makan 5 kali sehari tapi rasanya nggak ada? Makan contoh Makassar tapi tidak ada garamnya, tidak ada sambelnya, tidak ada bawangnya, bentuknya sama, dagingnya bagus, santannya kental, tapi tidak ada garamnya. Mau? Ada yang tahan? Saya yakin orang Makassar bisa-bisa piringnya berputar. Kita tidak tahan, kita marah-marah ketika hidangan ini tidak sesuai dengan yang kita mau. Itulah asbabnya kenapa orang tidak kenal Allah suka marah-marah. Karena hidangan dia tidaklah enak, hidangan batin dia tidaklah nikmat, maka dia masih sibuk dengan hidangan batin orang lain. Kenapa sibuk dengan orang? Karena yang dia punya tidak lezat. Kenapa? Karena coba-coba masak sendiri. Masak sendiri belum tahu caranya.
Buat kopi, gulanya 3 sendok, terlalu manis. Buat kopi, kopinya setengah sendok, tidak ada rasa. Tapi orang yang ahli buat soto Makassar, buat kopi, walaupun dia cepat-cepat, tapi rasanya pas. Kalau tidak ahli buat soto, buat coto, datanglah ke ahlinya. Kalau tidak ahli buat kopi, minta tolonglah kepada ahlinya. Pahamkah maksud saya? Apa maksud saya? Az-zikru qutul qulub. Begitu perkataan Imam Abu Talib Al-Makki. Zikir itu zikrullah yang menjadi ruhnya salat. Itu adalah makanannya hati. Betapa anehnya manusia jika makanan lidah ini mesti dimanjakan dengan bumbu-bumbu yang luar biasa, bahkan didatangkan chef yang bersertifikat, yang punya pengalaman. Lalu bagaimanakah dia tidak memanjakan kolbunya, tidak mau datangi pakarnya, tidak mau mencicipi, cuma melihat, oh bagus ya, tapi tidak mencicipi. Itulah nasib orang yang ikut pengajian tapi tidak mau mengambil talqin dan zikir. Itulah orang yang datang ke pengajian tapi pulang dia tidak amalkan zikirnya. Dia datang hanya jadi pengamat. Belum lagi jika ada orang datang ke Seresto, contoh masakan Makassar, yang dia cari cuma satu, kesalahan dan kekurangan. Orang seperti ini ketika semua orang sudah menikmati, dia masih merasa-rasa ini ada yang kurang, ini ada yang kurang. Betapa sedihnya orang hidup seperti ini, tidak menikmati di saat orang menikmati. Makanya Imam Ghazali kemudian menyampaikan satu kalimat, jika engkau hendak menyembah Allah, kenalilah Allah. Jika engkau tidak kenal Allah, kenalilah dirimu. Lalu beliau kasih pertanyaan, yang disebut diri itu yang mana? Apakah tubuh yang bernama Ar-Razi Hashim ini yang sebenarnya diri? Apakah tubuh yang diberi gelar orang Kiai Haji Abuya, doktor, apakah itu yang disebut diri kita? Ataukah wakil rakyat disebut anggota? Apakah dosen disebut Pak dosen? Apakah itu diri kita? Imam Ghazali keras mengatakan, itu dirimu yang di bumi, bukan dirimu yang dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan fulan bin fulan itulah dirimu, tapi dirimu adalah yang ditiupkan ke dalam tubuh bumi ini. Betul, ini punya ini enggak? Punya nyawa enggak ini? Ya. Punya ya? Punya ruh kah? Ya. Orang bertanya di mana Allah, itu pertanyaan norak. Dirinya pun dia tidak kenal, lalu dia bertanya di mana Allah. Di manakah ruhmu? Ada yang tahu? Apakah di muka? Apakah di kepala? Apakah di tangan atau di kaki? Apakah di jantung? Apakah di paru-paru? Tidak. Ruh itu disebut dengan nama yang sesuai dengan Sahihul Ma'had, Amrullah. Cuma di sini ada i-nya ya. Amin. Amrullah. Amrullah. Allah itu menyebut lahul khalqu, dia punya ciptaan, dia punya al-amru. Maka Allah bedakan ciptaannya dengan amrnya, karena ciptaan dibagi, dibuka, sedangkan amrnya dirahasiakan. Kulir ruhu min amri Rabbi, katakanlah bahwa ruh yang ditiupkan kepada engkau itu amri Rabbi, itu urusan Tuhanku. Maka kalau ingin tahu rahasianya, menjadilah kekasihnya, menjadilah orang dekat dia,
maka engkau akan diberi sedikit tetesan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Berkali-kali kita mendengar orang kaya konglomerat ketika dia berbagi, menurut dia sedikit, tapi bagi orang awam itu banyak. Benarkah? Orang paling kaya di kota Makassar, jika ingin bersedekah, sedekah dia itu sudah sama dengan penghasilan 10 tahun orang biasa. Bayangkan, jika Allah yang Maha Kaya mengatakan, tidaklah engkau diberi ilmu mengenai ar-ruh kecuali sedikit. Sedikitnya Allah beda dengan sedikitnya orang kaya terkaya di pulau ini. Mungkin ada di sini orang terkaya, kekayaannya mungkin 7 turunan tidak habis-habis. Jika dia memberi, jadilah satu bangunan besar, sekampung mungkin makan setahun tidak ada masalah. Kira-kira yang Maha Kaya jika ingin memberikan nikmatnya, pastilah semua makhluknya kenyang. Maka al-qillah inda rabbil izzah, inda rabbina al-ghani al-mughni. Sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita. Inilah yang dibuka oleh Imam Ghazali jadi 4 jilid, dibuka oleh Imam Ibn Arabi jadi 9 jilid, dibuka oleh Imam Fulan jadi tafsir-tafsir. Tapi ilmu ini berhak ada orang yang iri. Benarkah? Bukankah kita iri jika ada orang dapat rahasia? Bukankah kita cemburu jika ada orang dispesialkan oleh yang mulia? Irinya malaikat nur, ada irinya malaikat nar. Malaikat nur itulah malaikat barisan Sayyidina Jibril. Irinya dia masih sujud. Malaikat ini dan dikatakan, kenapa perlu aku sujud? Ternyata ketika iblis mengatakan khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah, ini ilmu hakikat. Asal muasal kita dari tanah, tapi Azazil terhijab, terhalang, dia hanya mengerti setengah manusia adalah tanah. Itu bashar, kalau dapat separuh ilmu hakikat. Khalaqtuhu min tin, aku ciptakan dia daripada tanah. Ini bab apa? Hakikat, tapi baru separuh. Kalau bab hakikat ini semua juga sudah tahu, iblis pun tahu. Maka semua ulama juga akan terima wa nafakhtuhu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan kepadanya rohku. Rohku bukan zatku. Beda. Bukan zat Allah masuk kepada kita. Tiupanku. Maka ruhi ay ruhullah wa ismu ruhillahi ahad. Jadi siapakah yang ditiupkan ke dalam diri kita? Itu sebagian dari hembusannya ruhullah bernama Ahmad, bukan ruh ahad. Inilah kekeliruan sebagian orang belajar hakikat. Ketika dia mengatakan di dalam diriku ada Tuhan, karena rohku adalah rohnya Allah, dia tidak faham. Ruhullah di situ namanya Ahmad, bukan ruhullah bernama Ahad. Maka ada namanya Haikal Ma'arif, Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habib